Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliza Fahira. Saya akan melaksanakan tugas belajar di luar kelas hari keempat, di mana tentang hasil observasi kelas yang telah dilakukan dengan menjawab pertanyaan berikut. Pertama, bagaimana cara motivator dan menyapa dan menyambut murid? Motivator akan melaksanakan 5S, yaitu sambut, salam, senyum, sapa, dan sebut nama. Seperti contohnya mengucapkan salam, Assalamualaikum Kak Rival, apa kabar hari ini? Semoga Kak Rival hari ini harus tetap semangat belajar dan tetap tekun dalam belajarnya ya. Seperti itu. Lalu bagaimana cara motivator memulai kegiatan bimbel interview? Dengan cara menyanyikan lagu doa sebelum belajar yang kemudian dilanjutkan dengan la bimba, seperti itu. Lalu melakukan kegiatan berdialog umum. Ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Dengan cara berdialog umum, bernyanyi la bimba, terus bercerita, mendongeng, dan membuat anak terus bisa merasakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Lalu bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Seperti ini. Halo Kak Rival, apakah hari ini sudah MANDI? Wah, pantes. Sekarang Kak Rival semangat sekali ya. Mandi sudah. Lalu sudah MKAN Kak Rival? Oh sudah, hebat. Makan pakai apa Kak? Ayam. Banyak dong makannya ya pasti. Seperti itu. Nah, saat motivator berdialog dengan anak, motivator seringkali memakai berbahasa bimba seperti MAKAN, makan, seperti itu. Lalu bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Dengan cara memuji, Kak Rifa rajin, Kak Rifa semangat ya, kerja bagus hari ini. Seperti itu. Kalau tidak, memberikan tos kepada anak, ayo kita tos dulu yuk, tos, atau memberikan pelukan dari jauh, seperti itu. Lalu kapan motivator memberikan reward dan atau motivasi kepada anak? Motivator akan memberikan reward dan motivasi saat minimal 5 menit sekali setelah anak selesai mengerjakan kegiatannya tersebut. Lalu bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan bimba? Selama kegiatan bimba, motivator tetap tersenyum, ceria, semangat, dan memberikan sikap yang baik kepada murid-muridnya, seperti itu. Lalu apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Motivator akan melakukan berdialog umum, mengajak hal-hal yang disukai oleh anak, bernyanyi, bercerita, dan mendongeng saat agar anak tidak merasa bosan. Lalu apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara barengan? Ya, tentu. Motivator mengarahkan dan membimbing anak-anak untuk bisa bermain baca-bacaan secara berbarengan. Karena dengan secara berbarengan ini, anak-anak pun bersemangat dan antusias dalam membacanya, seperti itu. Lalu pengamatan terhadap murid. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan belajar? Ekspresi dan sikap anak tuh selalu merasa senang, ceria, dan bersemangat serta antusias dalam kegiatan
bernyanyi dan berdialog bersama motivator. Lalu apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Selama melakukan observasi, semua murid tidak merasa murung. Mereka selalu ceria, mereka senang bermain kegiatan Bimba, mereka bersemangat, sampai mereka pun mengajak motivator untuk mengerjakan apa yang mereka sukai. Seperti contohnya, "Ibu, aku mau berhitung saja, aku mau baca-bacaan saja," seperti itu. Jadi anak pun merasa menyenangkan saat melakukan kegiatan Bimba. Lalu bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Ya, tentunya ekspresi dan sikapnya itu sangatlah memiliki semangat tinggi dalam bermain sambil belajar di Bimba. Karena mereka itu antusias untuk mengerjakan bermain baca-bacaan, bermain berhitung, kegiatan membaca, kegiatan berhitung, kegiatan menarik garis, seperti itu. Lalu apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Semua murid sangat mempunyai keinginan dan sangat-sangat senang saat kegiatan yang diberikan motivator. Mereka pun antusias saat mengerjakannya. Seperti itu. Lalu apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Murid-murid tidak merasakan kesulitan dan sejauh ini mampu mengikuti kegiatan yang diberikan oleh motivator. Saat motivator memberikan tambah-tambahan, pengurangan, atau berbahasa Bimba, murid-murid sangat senang mengikuti kegiatan tersebut. Seperti itu. Jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Yang saya telah observasi, ada 4 murid, di mana ada Kak Rival, Kak Zefiara, Kak Safea, dan Kak Fauzi. Kalau Kak Rival ini memiliki karakter yang penurut, semangat belajarnya tinggi, serta ceria. Dia sangat antusias dalam mengikuti kegiatan belajar sampai Kak Rival ini tidak bisa diam gitu, terfokus dalam kegiatannya. Lalu Kak Zafiera ini memiliki semangat belajar yang tinggi, karena dia ini setelah selesai mengerjakan kegiatan baca-bacaan, dia meminta, "Ibu, saya mau kegiatan berhitung, mau menarik garis," sampai Kak Zafiera ini melakukan kegiatan baca-bacaan tuh sudah banyak gitu, seperti itu, dan penurut anaknya. Lalu Kak Fauzi ini setiap pembelajaran pasti senang bercerita, ceria, dan senang belajar. Ketika dia belajar, pasti dia menyangkutkan itu dengan cerita yang ada pada pikirannya, seperti itu. Lalu Kak Safea ini ceria, penurut, dan senang bermain gambar-gambaran atau menarik garis. Tapi dia juga antusias ketika bermain baca-bacaan, seperti itu. Lalu suasana kelas. Bagaimana suasana yang diciptakan oleh motivator yang dirasakan oleh motivator magang ketika observasi? Tentunya ceria, tentunya menyenangkan, dan kita pun merasa kayak sebagai motivator magang sangat nyaman dan menyenangkan berada dalam kelas untuk mengikuti kegiatan Bimba. Lalu apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Tidak ada sama sekali pemaksaan dan kekerasan. Jadi motivator pun saat melakukan proses menyenangkan
tanpa kita sebagai motivator mengajak anak malah ingin untuk terus mengikuti kegiatan belajar Bimba ini, kegiatan belajar bersama Bimba ini. Kegiatan belajar baca-bacaan, menghitung, menarik garis, seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.